Crack it. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pecinta lobster tawar dimanapun kalian berada. Oke, jumpa lagi ya dengan Full Lobster yang akan memberikan tips budidaya lobster tawar yang baik dan benar. Nah, di sini teman-teman, ini ada box ya, box media dalam keperluan kita dalam memulai budidaya lobster tawar air tawar ya. Di sini ada kolamnya, ada beberapa medianya semuanya. Yuk langsung kita unboxing. Let's go. Crack it. Oke teman-teman, ini kita langsung coba nih ya. Kita review satu-satu untuk persiapan mulai budidaya. Nah, yang pertama itu yang kita persiapkan yaitu adalah kolamnya teman-teman ya. Kalau di saya pribadi atau di kami Full Lobster, yaitu yang minimal luas lahan itu adalah 2x1 dan tinggi 50 cm ya. Kenapa harus 2x1 teman-teman? Karena 2x1 ini sudah minimal ya sebetulnya. Sudah sangat minimal dalam mulai budidaya lobster tawar. Di situ kapasitasnya sekitar 2 hingga 4 set atau 20 ekor hingga 40 ekor indukan. Nah, yang pertama ini ada kolamnya. Nah, ini teman-teman kolamnya. Ini sudah ada ukurannya ya. Kalau yang ini kenapa kita pisah-pisah? Kita agar memudahkan pemasangannya. Di sini teman-teman ada kolam ukuran 200 ya. 200 ini adalah panjangnya ya teman-teman ya. Panjangnya. Lalu lebarnya. Lebarnya yaitu 100 atau 1 meter ya teman-teman ya. Yang ini. Lalu yang ketiga ada apa? Ada tingginya ya. Tingginya yang ini teman-teman. Untuk tinggi kolam dari budidaya kita gitu. Oke. Setelah kolamnya sudah kita persiapkan, yang selanjutnya kita mempersiapkan apa? Yang persiapan yaitu media filternya teman-teman. Apa aja media filternya? Nah, yang perlu kita siapkan yaitu pompa ya. Kenapa pompa? Pompa ini untuk menarik air dari bawah menuju ke media filternya. Ada pompa ya. Lalu ada selangnya, teman-teman ya, yang menghubungkan pompa ke filter. Filternya ada ini teman-teman. Whoops, ada box kosong jumbo ya teman-teman ya. Ini adalah media filternya. Dari pompa naik ke atas ke media filter ini. Oke, selanjutnya ada apa? Di dalam media filter kita perlu yang namanya medianya atau penyaringnya ya, menyaring kotoran dari kotoran yang akan masuk ke dalam kolam. Nah, ini dia. Ada kapas putih dan kapas hitam. Lalu yang selanjutnya yang kedua di media filternya ada biobol teman-teman. Biobol ini kenapa kita pakai biobol? Biobol ini tempat untuk berkembang biaknya apa ya namanya? Ini berbiaknya parasit ya, ataupun yang dari nitrit ke nitrat ya, agar medianya airnya ini selalu jernih terus. Lalu ada yang ketiga ada batu zeolit ya teman-teman. Batu zeolit ini untuk media filter juga. Ini untuk menjernihkan kolam kita gitu. Lalu yang keempat ya teman-teman, ada apa? Ada namanya aerator, mesin air pump aerator. Kenapa kita pakai aerator juga?
Aerator ini berfungsi untuk memberikan asupan oksigen ke dalam kolam kita. Tuh ya. Ada mesin aeratornya, ini lubang 2 ya, untuk ukuran kolam 2x1. Lalu ada alasnya ya teman-teman, alas kolamnya yaitu ada namanya kolam terpal ya. Ini 2x1, nanti tinggal pasang aja. Dan ini kita memakai bahan A12 ya. A12 saja udah cukup teman-teman. Gak perlu yang bagus-bagus karena kalau bahan yang lainnya itu agak meleot teman-teman. Agak meleot ya. Oke. Lalu yang kelima ada pakannya teman-teman. Ya. Ini pakannya kita memakai protein dan karbohidrat. Ya, semua asupan dari protein, karbohidrat, vitamin sudah ada dalam kemasan ini. Kemasan untuk pakannya. Ini pakan untuk lobster tower kita. Gitu teman-teman. Lalu yang selanjutnya, yang keenam ada namanya shelter ya. Ini dia. Kenapa kita harus pakai shelter teman-teman? Nih. Oke. Ini kenapa kita harus pakai shelter? Karena lobster ini hewan jenis teritorial ya. Dia ingin menguasai suatu lahan ya, atau rumahnya itu untuk tempat bersarangnya. Nah, kita ada shelter ini 20 pieces. Jadi pas untuk 20 ekor lobster tawar. Ya, untuk 20 ekor lobster tawar. Bahkan ini bisa sampai lobster ini satu lubang ini bisa ada 2 atau 3 lobster bahkan ya. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan caranya kita akan memasangnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, ini sudah kita rangkai ya. Udah rangkai untuk panjangnya. Yang pertama kita harus siapkan yang panjangnya, yang ini ya. Ini yang panjangnya teman-teman. Lalu yang ini paralon yang ini untuk lebarnya, yaitu ukuran 1 meter. Dan yang panjangnya ukuran 2 meter. Lalu yang ketiga ada tingginya ya. Tingginya yang ini ukuran 50 cm. Nah, setelah itu kita bakal susun kolamnya. Yuk, let's go. Nah, ini adalah kolam kita ukuran 2x1 yang udah jadi ya teman-teman ya. Selanjutnya kita bisa memasang kolam terpalnya ya. Selanjutnya kita bisa memasang kolam terpalnya untuk ukuran 2x1 ini. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung sudah kita pasang kolam terpalnya ya. Kita tinggal nyusun untuk media selanjutnya, yaitu kita pasang untuk shelternya. Nih shelternya di sini, ya teman-teman ya. Ini shelternya lah.
Ini shelter teman-teman, khusus untuk lobster tawar ya. Tempat persembunyian lobster tawar, bukan tempat persembunyian mantan ya. Kalau mantan nggak bisa masuk ke shelter ini ya teman-teman ya. Ini lubang shelter ya, bukan lubang mantan ya. Oke, selanjutnya ketika shelternya udah kita pasang, kita nyusun media filtrasinya teman-teman. Ya, ini ada kotak box kosong jumbo kita dari Hikari ya teman-teman ya. Wah, sebut merek lagi nih. Wah, enak nih sebut merek ya. Kita ucapin box kosong aja ya teman-teman ya. Gak pakai merek ya. Oke ya. Wah, mantap ya kabelnya. Ini box filternya ya. Teman-teman bisa geser ini, bisa dibuka ya. Nah, ini dia di dalam box filternya. Kita pasang dulu teman-teman, nggak langsung kita ini ya. Kita pasang dulu untuk isian dari filtrasinya. Kita susun. Oke. Nah, setelah itu HP-nya ketinggalan, sorry. Kita belum pakai clip on ya teman-teman. Oke, setelah itu kita masukkan ke dalam box filtrasinya ya untuk medianya teman-teman. Nah, yang ini ada di samping sini ya. Ini nanti yang dimasukkan selangnya ya. Lubang ini yang dimasukkan selangnya. Dan ini untuk arusnya ke bawah nanti, turun air ke bawah. Gitu ya teman-teman. Setelah itu kita bisa pasang kapas filternya, biobol sama batu zolit. Oke. Oke, kita kasih contoh aja teman-teman, seperti inilah ya. Ini buat kita cadangan ya nanti. Ini buat kita cadangan. Karena ini sudah penuh filternya, kita kasih contoh aja. Lalu bisa kita tutup ya. Bisa kita tutup teman-teman. Nah, kasih contoh, kita tutup seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam. Ini ya. Oke. Cukup ya teman-teman. Ini baru kita bisa masukkan ke sisi kolamnya kita. Bisa di sisi sini. Bisa di sisi sini teman-teman, kayak gini. Ataupun kita bisa pakai kursi ya. Kita sudah siapkan kursinya. Oke, langsung aja ya, kita pasang dulu aja ya teman-teman ya, biar nggak lama. Let's go.
selanjutnya kita pasang mesin aeratornya ya teman-teman. Ini dia mesin aeratornya. Oke, kita buka dulu. Ini untuk media untuk oksigen dari lobster tower. Jadi lobster tower itu butuh asupan oksigen, teman-teman. Bukan hanya kita memakai filtrasi aja, tapi di situ pakai asupan oksigen juga. Nah, ya ini ada 1,5 meter, jadi cukup untuk asupan. Nah, ini kita bisa pasang. Kita bisa pasang ke dalam, ini nggak perlu masuk ke dalam air ya, karena kalau masuk ke dalam air bisa rusak, jadi harus ada di atas. Beda dengan pompa filter ya, kalau mesin aerator ini tidak masuk ke dalam air ya, ingat-ingat ya teman-teman, kalau masuk ke dalam air rusak ya, bisa nyetrum nanti. Nah, kita berarti ini aerasinya ada di pojok sama di pojok kanan. Lalu filtrasinya kalau bisa itu menjauh dari pompa filternya. Oke, cukup ya teman-teman. Jadi medianya hanya seperti ini aja. Selanjutnya kita isi air dan pengendapan selama 1 hingga 3 hari. Oke, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, ini kita isi air sampai kedalaman sekitar 10 hingga 15 cm. Itu sudah cukup ya, karena nanti ketika lobster air tawarnya sampai itu perlu adanya proses adaptasi. Jadi airnya nggak perlu tinggi gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman udah berjalan, pompa filternya udah jalan 100%. Lalu aeratornya, gelembung oksigennya, yaitu aerator sudah berjalan juga 100%. Oke, alhamdulillah teman-teman. Jadi itu proses kita pemasangan dan memerlukan media apa saja sih untuk memulai budidaya lobster tawar ya. Seperti yang kita ketahui tadi, ada filter, ada mesin aerator, ada pompa, ada shelter ya. Lalu juga ada kursi ini juga ya teman-teman ya. Ini bukan kursi pelaminan. Oke, ini sebagai kursinya untuk pijakan filternya aja sih ya. Kalau misalkan teman-teman ada kursi yang lain, bisa pakai kursi yang lain ya. Tapi ingat jangan pakai kursi sofa ya. Pasti basah semua. Oke, seperti itu ya teman-teman, tips dan trik dalam memulai budidaya lobster tawar kita. Ini paket kemitraan kita ya. Oke, kalau gitu ini tinggal penyesuaian airnya, yaitu pengendapan ya teman-teman. Pengendapan dilakukan 1 hari hingga 3 hari, lebih lama lebih baik. Proses dan tujuannya untuk penguapan zat kaporit dari air pump. Kita kebetulan menggunakan air PDAM. Gitu ya teman-teman. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.